Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'du. Yang kita hormati Menteri Agama Republik Indonesia yang mulia Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, yang kita hormati staf sus Menteri Agama, yang saya hormati, yang kita hormati Direktur Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kita hormati Rektor UINSA Profesor Dr. Musaki, yang kita hormati Bapak Kabakti-U, para kabid, para pembimas, dan teman-teman kepala kantor kabupaten kota se-Jawa Timur, baik yang hadir secara langsung maupun melalui jaringan. Insya Allah Bapak Menteri, kegiatan kita hari ini diikuti oleh seluruh ASN di kabupaten kota se-Jawa Timur. Makanya ada yang hadirin, ada yang hadiron, hadirin dan hadirot. Yang saya hormati para kepala madrasah, para kepala KUA, para penyuluh, pengawas, dan seluruh ketua tim Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang ini Allah mentakdirkan kita semua hadir di tempat yang insya Allah mubarakah. Mudah-mudahan kehadiran kita sekalian bersamaan dengan ridha Allah dan dicatat sebagai amal ibadah. Salatullah wassalamuhu, semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Menteri yang berbahagia, tentunya kita sangat senang, sangat bahagia hari ini kita kehadiran beliaunya sebagai orang tua kita yang selalu kita rindukan, yang selalu kita inginkan petuah-petuahnya, saran-sarannya dan arahan-arahannya. Saya yakin beliaunya akan mampu membimbing kita semuanya, warga Kementerian Agama di seluruh Jawa Timur. Oleh karenanya saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Menteri yang sudi untuk memberikan arahan dan nasihat kepada kita semuanya agar kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dapat menjalankan dengan baik dan benar. Baik dan benar menurut agama, baik dan benar menurut aturan, baik dan benar menurut etika dan budaya yang berlaku di tentunya di lingkungan kantor Kementerian Agama. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sudah bertekad untuk selalu memberikan layanan yang terbaik, layanan yang bersih dari korupsi, bersih dari pungli, dan bersih dari gratifikasi. Dan ini tentunya sudah kita ikrarkan bersama di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Hari Senin yang lalu, seluruh ASN Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur telah menandatangani kesepakatan atau fakta integritas bahwa kita sejak itu sudah bersyahadah ingin meninggalkan budaya-budaya lama, tradisi-tradisi lama, yang tentunya tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama, yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Dan insya Allah semuanya bersiap diri karena sudah menandatangani. Bagi yang sudah tanda tangan kemudian tidak berubah, berarti itu adalah mengkhianati atau mengingkari apa yang sudah disepakati. Maka kalau mengingkari itu tidak cocok ada di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, tentunya dipersilahkan cari tempat yang kira cocok. Tinggal kita ajukan ke beliaunya kepada Menteri Agama, setelah itu kita selesai. Oleh karena itu saya berharap kepada Bapak sekalian semuanya, mari kita junjung tinggi integritas. Karena sesungguhnya kita di dunia ini hanya mencari ridhonya Allah,
Di dunia kita ini hanya mencari agar apa yang kita lakukan dicatat sebagai amal ibadah. Tentunya ridho dan amal ibadah itu tidak akan pernah kita dapatkan kalau kita tidak mampu membangun standar integritas. Maka tinggalkan korupsi, tinggalkan gratifikasi, tinggalkan pungli-pungli, karena semua itu insya Allah tidak akan ada manfaatnya bagi kita. Itu hanya kesenangan sesaat yang hanya untuk memenuhi hawa nafsu. Insya Allah nanti pertanggungjawaban di akhirat itu akan berat. Kita akan memilih apakah kita akan memilih kesenangan sesaat di dunia atau kita akan sengsara di akhirat. Saya himbau kepada teman-teman semuanya, sebentar lagi ada momentum yang barangkali ini ada potensi besar untuk kita manfaatkan menjadi orang yang tidak punya integritas. Seleksi calon petugas haji, saya himbau pada semuanya, jangan main-main dengan uang. Saya pastikan kalau ada yang jual beli dengan rekrutmen petugas haji akan saya laporkan langsung kepada penegak hukum. Saya tersinggung dan marah kalau orang lain yang melaporkan, tapi kalau saya yang melaporkan berarti saya ini punya tanggung jawab untuk menegakkan aturan-aturan yang berlaku. Saya tidak ingin ada cerita-cerita. Tahun kemarin saya tidak ingin ada cerita-cerita di kabupaten kota ada jual beli persoalan rekrutmen. Saya pastikan kalau itu terjadi lagi akan saya nonjobkan dan akan saya pecat dan saya aturkan kepada beliau yang Menteri Agama, dan saya akan melaporkan siapa yang main-main dengan ini. Ini adalah bentuk komitmen kita agar kita ini hidup tenang di dunia dan hidup tenang di akhirat. Apa artinya kita kaya tapi kemudian kita tidak tenang hidup di dunia? Apa artinya kemudian kita berkecukupan tetapi kecukupan itu diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar? Maka 5 rupiah pun yang kita makan akan tumbuh daging haram dalam diri kita. 5 rupiah pun yang kita makan akan mengalir darah haram dalam diri kita. Maka kullu lahmin nabata minal harami fannaru ala bihi na'udzubillah min dzalik. Saya berkewajiban sebagai Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menyelamatkan teman-teman semua dari makan barang-barang haram 5 rupiah pun, karena saya juga punya kewajiban untuk menyelamatkan teman-teman. Kita ingin semuanya masuk ke surganya Allah bersama-sama. Pak, insya Allah kalau ini bisa kita lakukan, saya hakul yakin kita akan masuk kepada surganya Allah. Sekali lagi, ayo kurangi atau tiadakan kenikmatan yang sesaat untuk memuaskan hawa nafsu dengan cara mengumpulkan harta-harta yang tidak halal. Saya himbau kepada teman-teman, jika monitoring ke bawah, jangan sampai terima-terima, baik ke KUA, baik ke kantor Kementerian Agama, baik ke madrasah. Kalau sampai monitoring saya tahu terima-terima amplop, maka insya Allah besoknya akan saya usulkan atau besoknya sudah saya pecat sebagai apapun dia. Ini adalah komitmen yang harus sampaikan, dan tentunya ini berlaku kepada yang sedang berbicara. Saya khawatir hanya bisa berbicara tapi tidak bisa melakukan. Kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Supaya semuanya paham bahwa kita akan bersih di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Yang tidak siap bersih bukan tempatnya di Kementerian Agama, apalagi di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Dan itu saya pastikan tidak ada tawar-menawar. Sekali kemudian melakukan, maka besoknya pasti akan saya pecat atau saya laporkan kepada penegak hukum. Kementerian Agama harus menjadi contoh dan teladan dalam hal ini. Jangan sampai kemudian ada Kementerian Agama menjadi contoh yang tidak baik. Apa katanya orang-orang kalau orang Kementerian Agama memberi contoh yang tidak baik? Ini mungkin yang perlu kita sampaikan. Mudah-mudahan arahan dan bimbingan dari beliau akan memperkuat apa yang menjadi cita-cita dan keinginan kita semuanya Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak kami. Bapak Ibu yang kami hormati, ada satu pesan yang sangat inspiratif ya dari Bapak Kakanwil tadi, yaitu kita hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari tinggalkan korupsi, mari tinggalkan pungli. Baik Bapak, kami siap ya? Asal Kemenang Jawa Timur semuanya siap ya? Kami siap Bapak. Hadirin yang kami hormati,
Selanjutnya, marilah kita ikuti dengan seksama pengarahan oleh Menteri Agama Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahibul Burhan. Allahumma salli wa sallim alaihi. Yang saya hormati Pak Kakanwil Kementerian Agama Jawa Timur, Adinda Dr. Ahmad Siraji Bahtir MPDI. Yang saya hormati Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, Adinda Profesor Ahmad Musaki MAG. Yang saya hormati staf khusus Kementerian Agama Dr. Farid Zainul dan seluruh para pejabat yang hadir. Selamat pagi menjelang siang sore, selamat siang ya sekarang, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semuanya yang saya hormati, kantor Kementerian Agama pertama yang saya kunjungi adalah Jawa Timur ini. Bukan berarti tidak ada kanwil yang mengundang sebelumnya. Hanya karena saya melihat bahwa kanwil Kementerian Agama ini kanwil agama yang paling senior di Indonesia. Hadirnya Kementerian Agama sebetulnya, kalau kita melihat historisnya, godokannya itu prosesnya lebih banyak berasal dari Jawa Timur ini. Ketika Piagam Jakarta digugat ya, oleh sekelompok kecil warga bangsa dari Indonesia Timur, keberatan dengan istilah yang dimunculkan dalam Piagam Jakarta, ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Lalu dirumuskan Pancasila, sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Itu juga rahmat yang harus kita syukuri. Saya pribadi bersyukur seandainya ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dipertahankan, antara sesama umat Islam pun juga nanti akan berkonflik. Islam yang mana? NU, Ahlussunnah, ya, atau Muhammadiyah, Syiah, dan tarekat, fikih atau apa gitu. Jadi dengan simpul ketuhanan yang Maha Esa, menafikan firqah-firqah mikro itu. Jadi ia mengilhami oleh para kiai yang berasal dari Jawa Timur. Ya, pada waktu itu orang yang pertama menerima ketuhanan yang Maha Esa adalah ya almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Itu Jawa Timur. Ya, komando Allahu Akbarnya Buk Tomo itu juga memberikan pangkalan pendaratan psikologis lahirnya Kementerian Agama. Dan pada akhirnya jalan tengah untuk mewadahi umat Islam sebagai mayoritas mutlak di Indonesia ini
untuk tidak menjadi negara Islam atau negara yang memberikan distingsi khusus umat Islam, maka Pancasila itu. Nah, jadi Pancasila ini benar-benar memberikan satu rahmat buat keutuhan bangsa Indonesia. Malaysia cuma 40 juta. Dan umat Islamnya hanya 60%. Tapi menjadikan Islam itu sebagai agama official. Jadi agama lainnya ikut di bawah official Islam. Nah, kita di sini tidak ada negara official, tidak ada agama official. Apalagi bukan negara Islam, tapi negara Pancasila. Nah, maka itu rahmat yang paling indah adalah Pancasila itu sendiri. Maka itu kehadiran Kementerian Agama itu bukan kementerian biasa seperti kementerian-kementerian teknis yang lain. Kementerian Agama itu buah daripada sebuah perjumpaan berbagai macam muara. Ya, akhirnya Kementerian Agama ini menjadi melting pot, lembaga peleburan, lembaga untuk menunggalkan arus ya suasana emosi keagamaan ini. Karena itu mari kita pertahankan eksistensi keberadaan Kementerian Agama. Kementerian lain boleh bubar, tapi Kementerian Agama tidak boleh bubar. Karena ini adalah persepakatan nasional sebagai jembatan penyeberangan yang mewadahi piagam Jakarta dengan Pancasila. Teman-teman muda perlu tahu ini. Maka itu tantangan kita ke depan, bagaimana mempertahankan Kementerian Agama ini. Nah, cara untuk mempertahankan Kementerian Agama adalah tentu mulai dari diri sendiri, aparat Kementerian Agama itu sendiri. Kalau kita sebagai sapu untuk membersihkan kotoran-kotoran kalbu umat bangsa Indonesia, tapi sapunya itu sendiri kotor, bagaimana bisa menyapu, membersihkan target itu? Nah, perlu kita introspeksi. Menyepihnya atau memarsialnya sejumlah bagian Kementerian Agama ke tempat lain itu juga koreksi buat kita semuanya sebagai aparat Kementerian Agama. Mengapa peradilan agama yang dulu sepenuhnya berada di bawah Kementerian Agama dialihkan ke Mahkamah Agung? Ini bukan tanpa konsekuensi loh teman-teman. Semenjak peradilan agama itu hijrah ke Mahkamah Agung, memang institusinya rapi, tapi ada angka yang saya nggak tahu apakah ini berbanding lurus atau tidak. Angka perceraian semakin meningkat. Pada tahun 2022 itu 36,2% perceraian. Jadi bayangkan 2.100.000 orang kawin, berarti 4.200.000 orang di situ ya. 2.100.000 orang, pasang ya. Nah, 35% diantaranya itu cerai. Dan perceraian itu terjadi sangat berbahaya karena usia rumah tangganya masih sangat muda. Usia 65% perceraian itu terjadi pada usia 5 tahun ke bawah. Jadi kalau teman-teman punya mantu, jangan bahagia dulu kalau baru 3 tahun, 4 tahun, punya cucu kecil ya, itu belum stable. Stabilnya itu pasca 5 tahun sebuah rumah tangga. Yang paling memprihatinkan lagi,
ini sejarah apa ini? Dulu hak cerai itu adalah suami, ya. Tapi yang terjadi sekarang ini adalah memang dua-duanya diberikan hak. Cerai talak, suami yang menceraikan istri. Cerai gugat, istri yang menceraikan suami. 80% perceraian itu adalah cerai gugat. Hati-hati jadi suami sekarang. Di Jakarta Timur, ya, kantor pengadilan agama di situ, ngantri ibu-ibu muda. Ngapain tuh duduk di situ? Ngantri mau menceraikan suaminya. Nah, ini bukan tanpa resiko. 80% perceraian itu adalah usia rumah tangga muda, berarti jandanya masih muda kan? Anaknya masih kecil-kecil. Dia perlu susu, dia perlu biaya, vaksin dan sebagainya. Dan ibunya juga masih perlu bersolek, masih muda kan. Nah, apakah angka ini berbanding lurus? Justru kawin bawah tangan itu juga bisa dihubungkan dengan janda muda tadi. Ya, banyak kasus. Ya. Perkawinan bawah tangan, ASN, guru-guru terutama banyak sekali. Jadi mohon maaf, ini dampak daripada meningkatnya perceraian. Perceraian itu adalah salah satu patologi sosial. Apa itu patologi sosial? Kerusakan masyarakat. Maka itu dalam Al-Quran tidak sampai 10 ayat yang berbicara tentang negara. Ya. Yang paling banyak menyita ayat itu tentang al-ahwalus syakhsiyah, ada 500 ayat itu. Tidak mungkin ada negara ideal di atas masyarakat yang berantakan. Tidak mungkin ada masyarakat utuh ya di atas rumah tangga berantakan. Jadi rumah tangga sebagai sendi paling basic dalam sebuah masyarakat, kalau itu rusak, sangat berkontribusi lemahnya sebuah negara, lemahnya sebuah masyarakat. Nah, jadi kita jangan hanya concern terhadap kesehatan bayi, kesehatan indeks kesehatan itu ya. Yang perlu dicermati bahwa dalam Al-Quran itu kan yang mati itu bukan hanya orang, masyarakat pun bisa mati, negara bisa mati. Likulli ummatin ajal, setiap umat itu juga mati. Banyak orde lama sudah mati kan, orde baru sudah mati, orde reformasi nggak tahu. Banyak masyarakat sudah mati. Jadi yang mati itu bukan hanya orang. Kematian orang itu ada dokternya. Ya, kematian masyarakat itu pun juga mestinya harus ada dokternya. Salah satu penyakit masyarakat itu yang menyebabkan kematian suatu masyarakat itu adalah keretakan rumah tangga. Penelitian kami, saya suka meneliti ya. Di Abah Anom pernah kami terjun. Ini Abah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 di Jawa Barat itu. Ada pesantren narkoba di situ. Kami teliti ya bahwa hampir 80% pecandu narkoba anak-anak itu adalah akibat broken home, bapaknya bercerai. Hasil penelitian Polda Metro Jaya, anak-anak jalanan yang nakal-nakal di bawah jembatan itu juga karena dipicu bapak ibunya cerai. Nah, kemarin waktu MOU antara Kementerian Agama dengan Mahkamah Agung, saya tegaskan, nggak tahu mungkin telinganya teman-teman itu kurang enak, tapi bagi saya wajib menyampaikan, ya bahwa Pak Ketua Mahkamah Agung, kalau peradilan militer, peradilan pidana, peradilan perdata, ya dan seterusnya, yang diukur adalah, yang dipromosikan sebagai hakim idola adalah paling cepat menyelesaikan perkara dan tanpa ada perkara di atas mejanya.
Maka harus dibalik. Khusus untuk peradilan agama. Yang dipromosikan adalah siapa yang paling banyak tunggakan perkaranya. Berarti menunda orang bercerai. Ya. Banyak orang karena emosi bertengkar. Ayo cari cerai, datang pengadilan. Belakangan nanti nyesel. Nah. Tapi habis udah diketok palunya kan. Nah, kami menghimbau kepada peradilan agama di bawah Mahkamah Agung, janganlah menceraikan, mengetok palu perceraian sebelum ada rekomendasi dari BP4 yang melalui perantara dulu lah. Jangan setiap minta cerai-cerai, apalagi kalau dibayar cepat aja. Nah, ini ingat Al-Quran. Jadi Kementerian Agama kalau dicopotin satu persatu, apa nanti akan jadinya Kementerian Agama ini? Jadi peradilan agama sudah Mahkamah Agung. Kemudian Litbang Kementerian Agama sudah hijrah ke BRI. Dulu zakat itu sepenuhnya dibawa otoritas Kementerian Agama. Sekarang sudah punya Basnas. Dulu wakaf sepenuhnya di dalam Kementerian Agama, tapi sekarang sudah ada BWI-nya, pakai lambang Garuda dua-duanya. Nah, dulu haji itu betul-betul salah satu garapan Kementerian Agama. Sekarang muncul badan ya yang setara dengan menteri, itu nanti akan mengelola haji. Dulu jaminan haji, jaminan produk halal, sekarang muncul badan tersendiri setara dengan menteri. Sepenuhnya badan halal itu keluar dari Kementerian Agama untuk pengoperasionalnya. Jadi yang kita di sini kita urus adalah pendidikan, tapi pendidikan pun juga sudah separuhnya sudah hilang dari kita, karena pendidikan umum, pendidikan terutama di perguruan tinggi kan, pendidikan umumnya itu harusnya di bawah umbrellanya Dikti atau Dikdasmen. Jadi yang kita ambil adalah pondok pesantren pendidikan agama. Nah, jadi yang tinggal itu dengan kebimasan, bimas Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Pertanyaan kita, mengapa itu semuanya dikeluarkan dari Kementerian Agama? Itu mungkin karena tidak terurus dengan baik, sehingga pemerintah punya alasan untuk mengeluarkan peradilan agama. Udahlah, pindahin aja ke. Mengapa Litbang dikeluarkan? Mungkin dibaca apa kontribusinya Litbang terhadap Kementerian Agama. Asyik dengan dirinya sendiri, hasil penelitiannya itu nggak dipakai alat kebijakan oleh pimpinan Kementerian Agama. Udah gabung aja dengan BRI, ya kan? Kenapa haji keluar dari Kementerian Agama? Ya mungkin karena Kementerian Agama seringkali dianggap gagal oleh masyarakat mengurusnya dengan baik, bikin badan tersendiri. Kenapa persoalan halal sampai sekarang belum tuntas, belum beres-beres? Ya, yang harusnya disertifikasi itu 2.200.000 produk, tapi MUI hanya mampu sekitar 250.000 produk. Sementara negara-negara lain itu mengalir produk-produk halalnya. Jepang atau Thailand menjadi negara jaminan produk halal yang lebih tinggi daripada Indonesia. Pada kita mayoritas Muslim. Udah bikin aja badan tersendiri. Ya. Mengapa pendidikan umum lari ke situ? Karena kita nggak pintar ngurus urusan umum. Ya. Jangan-jangan nanti urusan kebimasan ini, karena kita nggak pintar mengaturnya, udahlah kasih saja ormasnya masing-masing ngurus dirinya sendiri. Nah, saya di sini menyampaikan Bapak Ibu sekalian, teman-teman, harus ada idealisme tertanam dalam benak kita dalam mengelola menjadi pejabat Kementerian Agama.
Kita semua berdosa kalau dipreteli Kementerian Agama sampai habis. Padahal tadi saya ceritakan kan, latar belakang Kementerian Agama itu. Kenapa nggak seperti di negara lain? Kementerian Wakaf, ya kan? Kementerian Islam bagi yang mayoritas Islam. Ini Kementerian Agama. Karena itu tadi ada historical background yang sangat penting. Saya menghimbau kepada segenap teman-teman di Jawa Timur ini, lakukan apa yang diultimatumkan oleh Pak Kanwil tadi. Saya tidak akan mengulangi apa yang disampaikan beliau. Ya, saya tinggal menagih janjinya Pak Kanwil. Berapa orang yang Anda tagih? Tindak. Saya katakan ke Pak Irjen, presentasi ke saya, bagus. Saya tidak bangga Pak Irjen menyuguhkan yang baik-baik kepada saya. Itu potret Anda. Tapi potret masyarakat terhadap Kementerian Agama sangat berbeda dengan apa yang Anda sampaikan. Saya akan bangga terhadap Anda kalau dalam waktu singkat ini Anda menyuguhkan sekian banyak orang yang ditangkap. Dan sudah ada lebih 10 orang kami tanda tangan, ada pemecatan dan ada penghukuman. Saya tidak tahu siapa mereka, siapa backingnya apapun. Pokoknya ada hitam di atas putih pelanggaran. Saya tutup mata. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perintah Pak Presiden Prabowo terhadap saya secara Menteri Agama. Bersihkan citra Kementerian Agama. Jangan didikte oleh siapapun. Dan saya tidak takut ya teman-teman. Saya sering juga menyampaikan hal yang sama di forum yang seperti ini. Saya nggak pernah mimpi jadi Menteri Agama. Ya, saya baru pulang dari Mesir dan luar negeri. Ya. Sebelumnya ke Amerika 1,5 bulan dan seterusnya. Lebih banyak waktu saya di luar negeri pertengahan tahun terakhir ini sampai kemarin itu. Ya. Jadi saya nggak pernah ngurus manuver-manuver apa mau jadi Menteri Agama, enggak. Bagi saya sudah cukup. Sudah lama jadi dirjen, sudah pernah jadi wamen, ngapain lagi? Umur juga sudah lanjut. Udah, kita mengurus Istiqlal, itu pun juga Istiqlal saya sudah serahkan sebagian penuhnya ke anak-anak muda kita yang produktif. Ingin menikmati hari-hari tua dengan Tuhan. Tapi Pak Prabowo minta saya untuk Kementerian Agama. Saya pikir sudah apa yang sering beredar di nama-nama di internet itu kan sudah permanen kayaknya itu. Oh, ini nama Menteri Agamanya, ini wakil Menteri Agama. Udah. Nah, baru saja pulang dipanggil. Ya. Pak diundang. Ya, saya betul-betul sampai 1 jam tuh ya. Saya baru tiba di rumah buka puasa hari Senin. Setengah makan Pak Mayor Teddy, Pak Nasar diundang Pak Prabowo, Pak. Saya bilang, ada acara apa? Mas, biasanya kalau menteri mengundang saya itu kan baca doa. Biasa lah, imam besar itu kan baca doa kan. Acaranya di mana? Di Kertanegara. Kertanegara. Kertanegara itu kan kecil. Saya dulu ngantor di situ 3 tahun teman-teman. Pak Prabowo itu ketua Majelis Pertimbangan Super Semar. Saya waktu itu ketua penerima beasiswa Super Semar. Sebelumnya itu kita tinggal di rumahnya Jalan Wijaya ya. Kami tinggal di rumah beliau 5 tahun. Jadi istilah teman-teman Pak Nasar itu pori-porinya Pak Prabowo pun juga dia tahu tuh. Ya, bahkan saya ke Amerika, ke Kanada itu sepenuhnya juga dibiayai oleh Pak Prabowo. Karena Ibu Titi dan Pak Prabowo pada waktu itu saya ada di tengah-tengahnya. Gimana supaya dua insan ini bisa baik ya, anaknya ya, Mas Didi itu ya masih kecil-kecil. Karena Pak Harto waktu itu memang saya di rumahnya ya, acara doa seperti apapun saya di rumah beliau dan disitulah saya bergaul dengan mereka. Jadi secara pribadi memang sangat kenal saya ya. Tapi saya nggak pernah dekat-dekatkan diri kepada beliau. Dia kan menteri kecuali kalau dia nelpon, kecuali dia. Dan saya juga nggak pernah cari-cari muka. Nah begitu datang, Pak kami
minta Pak Nasar membantu kami di kabinet. Di mana Pak? Kementerian Agama. Dalam ingatan saya, waduh, jangan-jangan saya harus mencuci piring terlalu banyak. Akhirnya saya katakan begini, Pak, saya yakin diri saya bukan orang yang paling tepat untuk menjadi Menteri Agama. Pasti ada orang lebih baik, lebih mampu memimpin Kementerian Agama. Silakan Bapak, saya sudah cukup dengan apa adanya sekarang. Tapi beliau minta, justru kami minta Anda, karena banyak sekali katanya yang menyebut nama saya, dan ya udahlah. Tapi dengan catatan bahwa saya mohon diberi pengertian kalau saya ingin melakukan pembersihan di Kementerian Agama, karena saya tahu Kementerian Agama apa yang harus kita lakukan. Siap, silakan Pak Nasar, saya yang menjadi jaminannya. Maka itu saya minta kepada Pak Irjen, Pak, saya tidak bangga pada saat Anda mengatakan alhamdulillah dapat macam-macam penghargaan. Saya malah justru akan bangga kalau Anda nangkap setiap orang, dan saya akan proses, dan akhirnya betul-betul disuguhkan ini. Tapi jangan mengibliskan malaikat, jangan juga memalaikatkan iblis. Jangan sampai nanti ada orang baik ya, hanya nggak bisa diatur, hanya kita jadikan iblis. Ini jangan memalaikatkan iblis, tapi juga jangan mengibliskan malaikat. Sama jahatnya tuh. Orangnya luhur kok dilempar kemana-mana. Ya. Ada anak manisnya, itu bukan malaikat. Ya, jadi jangan sampai kita mengibliskan malaikat, memalaikatkan iblis, neraka nanti akibatnya buat kita semua. Jadi teman-teman, tantangan kita ke depan adalah ada dua hal. Tantangan konseptual dan tantangan aktual. Ini juga yang saya sampaikan besok di Raker. Kriteria yang kita akan cari, prestasi yang kami cari di Kementerian Agama, bukan simbol-simbol formal. Ya, misalnya apa dari BPK, wajar tanpa syarat, no. Kalau memang nggak boleh mendapatkan wajar tanpa syarat, berikan itu supaya campu buat kami untuk membersihkan yang penyebabnya tidak mencapai puncak itu. Daripada kami terlalu cepat diberikan wajar tanpa syarat itu, padahal masih kotor, itu juga nggak bagus. Nah, jadi hemat saya, kriteria umum paling atas ya. Keberhasilan Kementerian Agama itu, ya, pejabatnya, agama apapun yang dianut oleh pejabat Kementerian Agama, Islam, Kristen, Katolik, ya, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, selama umat beragama itu semakin berjarak dengan pemeluknya, maka itu kegagalan Kementerian Agama. Mari kita lihat masyarakat kita. Apakah umat itu makin dekat dengan substansi ajaran agamanya, makin adil, ya kan, makin bijak, tidak ada kejahatan, ya, tidak ada korupsi, tidak ada kejahatan seksual dan sebagainya. Itu kan bertentangan dengan ajaran agama. Jadi semakin berjauhan antara pemeluk dengan ajaran agamanya, itu semakin gagal Kementerian Agama. Tapi semakin dekat antara pemeluk dengan agamanya, maka itulah Kementerian Agama yang berhasil. Kalau semua umat agama, saya ulangi, kalau semua umat beragama
menghayati secara penuh, mendalam dan komprehensif agamanya. Indonesia tidak perlu pintu gerbang, tidak perlu pintu, tidak perlu kunci. Semua agama mencela namanya pencurian. Nah, ini boro-boro, udah pintu gerbang ada satpam, gembok segala macam, berlapis-lapis, malah isi berangkasnya habis. Apaan? Nah, jadi ini tantangan konseptual kita. Ada jarak antara kita sebagai umat orang yang beragama dengan ajaran agama. Kayak main layangan, tuh layangannya di atas itu, tapi pemainnya di bawah. Agamanya ideal di atas, tapi orangnya kotor di bawah. Ya. Di masjid saleh semuanya, amin amin. Tapi di pasar, di kantor aman. Ya. Jadi ada split personality di sini, kepribadian ganda. Kenapa kepribadian kita kalau di pasar, lain takaran yang dipakai menjual, lain takaran yang dipakai membeli. Ya. Atau di kantor, ketika kita mengajukan permohonan, ya, itu perilaku kita lain. Atau ketika kita sedang menerima pemohon, juga lain. Ya. Dulu kalau kita memohon, tunduk-tunduk pegang lutut, ada amplopnya. Sekarang kita jadi pejabat, kita ditempati orang memohon, perilakunya sangat juga berbeda. Ya. Udah kayak raja kecil tuh, nggak mau diurus kalau nggak ada pelicinnya. Jadi besok teman-teman di Jawa Timur, mohon isi. Saya tidak ingin mendengarkan di Jawa Timur ada ya mematok minimum 5% dari pemenang tender atau vendor. Nah. Bagaimana kalau terima kasih Pak? Buat terima kasih. Hati-hati. Di dalam Islam itu ada namanya riswah, ada namanya hadiah. Kalau riswah, pemberian sebelum prestasi. Kalau hadiah, pemberian setelah berprestasi. Pemain bulu tangkis juara dunia, kasih 5 miliar tuh. Tapi ini tendernya belum dikerja, sudah dapat 5 miliar. Apakah itu hadiah? No, itu riswah. Hadisnya, kullu lahmin nabata min harami fannaru awla bihi. Api neraka itu. Ya. Promosi jabatan. Bagaimana KUA enggak macam-macam? Untuk dipromosi menjadi KUA itu enggak bakalan kalau enggak ada transaksinya. KUA-nya ya, mudah-mudahan tidak ada Jawa Timur. Dia gantung nasibnya orang. Ya. Jadi mohon cerita-cerita seperti ini. Saya lama jadi dirjen, jadi saya tahu kasus. KKN, ada orang yang lebih profesional, ya. Tapi nggak diangkat. Yang diangkat sepupunya, adiknya, keluarganya, atau korpsnya. Orang nggak pantas jadi pejabat kalau diangkat. Sementara yang paling pantas itu dipencilkan. Langit meratap. Kita terkutuk, nggak ada berkah dalam kehidupan orang seperti ini, teman-teman. Untuk apa kita hidup? Satu harinya dunia, satu harinya akhirat, itu kan 1000 tahunnya dunia. Jadi kalau teman-teman 70 tahun usianya, ya hanya akan menggunakan 1,5 jam kehidupan akhirat. Apakah kalian akan mempertaruhkan keabadiannya di akhirat dengan 1,5 jam? Itu pun juga dikurangi masa muda dan masa pikunnya kan. Masa pikun itu mau makan apa aja nggak enak tuh kan. Jadi
hanya 1 jam. Mau nggak bahagia 1 jam, tetapi neraka seabadinya di sana itu. Saya menghimbau kepada kita semua, apapun agama kita bukan mencari yang banyak, bukan mencari yang tinggi, bukan mencari yang besar, tapi kita cari berkah. Apa artinya banyak tapi nggak berkah? Banyak tuh, rumahnya kayak istana, tapi di atas kursi roda, stroke. Meja makannya banyak isinya. Kata dokter pribadinya, Pak jangan makan nasi itu, ya, gula tuh. Mau makan sayur, Pak asam uratnya tuh kakinya bengkak tuh tinggi. Mau makan telur, Pak kolesterolnya over tuh Pak, jangan Pak, bahaya. Ya. Nah terus daging, jangan Pak. Terus udah kopi 1 sendok gula, Pak jangan pakai gula Pak. Coba bayangkan, kalau orang miskin tidak ada di depannya, nggak terasa sakitnya kan. Ini bermacam-macam variasi di atas meja makan, tidak ada satupun yang bisa dimakan di depan. Mau nggak seperti itu? Harta banyak tapi tidak bisa tidur setiap mendengarkan sirene, jangan-jangan polisi memborgol. Ya. Kalau ada TV di situ ada KPK-nya, matiin TV-nya tuh. Ada kejaksaan. Ya. Mana yang paling baik? Gubuk tapi isi surga, istana tapi isi neraka. Kalau orang Jawa Timur, istana isi surga kan? Itu wajar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya itulah teman-teman. Sadarlah kita. Ngapain? Keluarga itu yang paling banyak mengecewakan kita. Itu pengalaman universal. Yang membuat bangkrut, yang bikin masalah itu keluarga. Selesaikan tugas kekeluargaan itu tidak dengan melibatkan kantor, istri, keluarga istri. Masa orangnya diangkat keluarga sendiri? Ya, itu iblis di situ. Jadi saya mohon kepada para pejabat laki-laki, jangan diintervensi oleh istri dalam membuat keputusan. Ada kanwil, kandepak, ya, ada rektor. Istrinya lebih kanwil dari Pak Kanwilnya sendiri, lebih rektor daripada Pak Rektor, ya, lebih menteri daripada menteri. Nah, jadi saya mohon, mari, bukan anti terhadap perempuan, no. Perempuan harus dikasih haknya, juga perlu dibina. Ya. Ada namanya Dharma Wanita kan. Oke lah kita kasih hak mereka, daripada nanti istri kita memalukan. Cara berpakaiannya kayak gitu, cara melayani tamu kok begitu, padahal suaminya pejabat. Itu malu-maluin Kementerian Agama itu. Maka itu perlu juga ada pembinaan terhadap istri, tapi jangan yang mendominasi kita. Teman-teman, sekarang banyak yang meninggal calon jemaah haji, banyak yang uzur. Saya minta pejabat Kementerian Agama jangan terlalu dekat dengan KBIH. KBIH itu yang banyak membawa orang masuk ke neraka itu. Ke pejabat Kementerian Agama maksud saya. Pak, ini yang meninggal Pak. Ya. Jadi ketika ditanya, ini Pak mau digantikan oleh keluarganya. Orangnya meninggal di Makassar, tapi penggantinya di Medan. Apa hubungannya? Bayar 500 juta. Ya. Ini siapa? Ini Pak, keluarganya akan gantikan. Satu kulit putih, satu kulit hitam. Apa hubungannya? Hubungannya uang. Siapa yang menemukan itu? Ya KBIH. Siapa yang memberikan fasilitas untuk itu? Itu aparat. Ya. Bagi dua aja. Misalnya 100 juta standar itu. Mana itu?
Kalau dapat 10 orang, dapat kakap itu. Saya minta nanti tahun ini Pak Kanwil, ya, kita lihat semuanya. Karena kelemahan kita itu kan data-data di komputer itu bisa dibaca oleh semua Kanwil, kemudian juga di Kandepa bisa membaca angka-angka. Jadi dia tahu, oh ini nggak bakalan bisa haji, ini umurnya sudah 100 tahun, udah di rumah sakit tinggalnya, udah siapkan di situ itu. Bahkan masih bisa orang haji, Bapak nggak bisa lagi Pak. Apalagi cari orang hamil, oh ini pasti nggak bisa ini. Itu kuotanya itu diambil, dijual, itu yang dicari orang. Banyak. Nah, Pak Kanwil lebih tahu indeks persoalan di pejabat kita. Ya. Makanya jangan kawin lagi Bapak Ibu. Cukup satu lah. Yang ngajak orang tuh korupsi itu, yaitu di bawah tangan tadi itu. Ya. Banyak ditemukan. Justru, ya itu kasusnya. Terakhir yang saya sampaikan, teman-teman di Jawa Timur ya, saya ingin sekali Jawa Timur itu tadi saya katakan Kanwil yang paling advance, paling senior, semangat Kementerian Agama itu muncul dari Jawa Timur ini. Saya ingin betul-betul Jawa Timur ini menjadi contoh untuk seluruh Kanwil di Indonesia. Iya, jangan takut. Hari ini juga saya sudah sampaikan, saya kemarin itu ya, kami sudah melakukan pemutihan. Kami sudah maafkan seluruh dosa-dosa birokrasi ini yang pernah masa lampau. Tapi hari ini jangan coba-coba melakukan lagi. Ya. Kami kerjasama dengan aparat yang terkait BIN. Ya. Kami menggandeng KPK, Kejaksaan, dan bekerja dari pusat sampai ke bawah. Ya. Itu nanti akan membantu kami, ya, masukan-masukan. Dan saya akan tutup mata, siapapun yang disuruhkan oleh Irjen, ya, sudah diparaf oleh beliau, maka pena saya akan lancar menandatangani. Dan sudah ada tuh. Saya baru seminggu, tapi sudah banyak korban. Saya sedih, itu teman saya juga ada di situ. Tapi tidak ada istilah teman. Ya. Saya masa pejabat, tidak ada satupun boleh dicek. Ada keluarga pribadi saya, keluarga genealogi saya yang masuk. Karena saya tahu bahwa keluarga itu seringkali membawa kita bermasalah. Sahabat-sahabat yang idealis itu yang kita panggil, saya kita percaya. Ya. Jadi saya mohon betul Jawa Timur ini mari berkomitmen hari ini. Hari ini adalah hari lembaran baru buat saya. Profesor Hamka mengatakan Kementerian Agama itu seperti kain putih, putih bersih. Begitu ada nodanya itu norak tuh. Kalau kementerian lain ada biru, ada coklat, ada abu-abu, ada nuktah di situ nggak jelas. Kalau Kementerian Agama norak sekali, apalagi kalau belepotan. Nah, jadi saya mohon betul, ya, kalau ada yang memperatasnamakan saya, ya, atau memperatasnamakan keluarga teman, tapi itu bertentangan dengan aturan, itu pasti bukan saya. Jadi jangan dengar. Ya. Itu komitmen saya kepada Pak Kanwil, Pak. Tutup mata. Ya. Saya ingatkan teman-teman, tidak akan jatuh miskin, Pak. Cukuplah apa yang Bapak Ibu miliki kalau mau tunduk ya. Tapi kalau menengah ada ke atas banyak sekali yang lebih hebat ya. Apa sih yang kita cari? Cukup. Ya, minta berkah pada Tuhan. Kita ibadah yang baik, al-qanaatu kansa.
Udah salat aja. Aqimis salata li dzikri. Ya kan? Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Yang paling kaya kan hati. Kalau kita sudah hatinya tenang, ngapain? Iya. Puasa Senin Kamis atau puasa Daud bagus banget itu. Jadi kita nggak usah ditraktir lagi oleh pemborong. Puasa udah. Susah tuh. Saya sudah hampir 1 bulan. 1 sen pun uang Kementerian Agama masuk di rumah saya tidak ada. Istri saya nolak, mau dibuatkan satpam segala macam. Bahkan saya sudah mulai menghitung-hitung, apakah saya bisa hidup tanpa mengambil uang gaji dari Kementerian Agama. Artinya gaji pensiun profesor saya sudah lebih cukup. Anak saya semuanya dokter kok, sudah selesai tugas saya. Ya. Jadi saya minta kepada siapapun, gimana pun, jangan berikan sesuatu kepada Menteri Agama yang bukan haknya. Ya. Mau bikin apa sih kita dengan uang sebanyak-banyak? Ya. Uang itu iblis. Makin banyak uang itu makin berpotensi menjauhkan kita dengan Tuhan. Ya kan? Dan jangan takut dipecat mempertahankan kebenaran, teman-teman. Orang baik tidak pernah jatuh. Orang jujur tidak pernah jatuh. Profesional tidak pernah jatuh. Jatuh di satu tempat, terolpi di tempat yang lain. Dan jangan takut diviralkan. Kita percaya ada Tuhan kan. Kalau kita diviralkan negatif, semakin jahat viral itu. Tapi Tuhan akan memberikan kebalikannya daripada yang diviralkan. Yang penting niat kita luhur. Ya. Saya nggak pernah membalas viral-viral negatif. Ya, Imam Besar Istiqlal itu liberal. Habis itu, wah Hindu karena memberikan kata pengantar bukunya Pak Anang Krishna yang memang tentang Al-Fatihah. Bagus menurut saya. Habis itu, wah Yahudi hanya karena menghadiri undangan seminar internasional di Amerika. Habis itu Ahmadiyah dulu pernah membela Ahmadiyah. Saya bilang, saya nggak membela Ahmadiyah, saya membela orang. Muhammadiyah juga manusia kok. Ahmadiyah ya maksud saya. Walaqad karramna bani Adam. Ya. Terakhir, wah ini Katolik masa mencimpau. Jadi teman-teman, anjing menggonggong kafilah berjalan. Doakan, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada orang itu. Engkau Maha tahu niat saya sangat luhur. Kenapa mengundang mereka datang? Dan semenjak kasus itu, teman-teman, banyak sekali prestasi-prestasi Istiqlal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Tapi sisi lain, wah imam besar segera diturunkan. Nggak mau jadi makmum di belakangnya. Iya, jangan peduli. Istiqamah. Ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, jangan takut. Saya baru seminggu diperserpak nanti akan begini. Mas, jangankan teman saya diambil, saya pun juga rela diambil. Anda kira saya takut masuk penjara? Rabbis sijin wa habbi ilayya, itu doanya Nabi Yusuf kan.
Penjara aku lebih suka daripada bergeliman dosa di istana. Jangan takut. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Allah selalu bersama kita. Itu enaknya mempertahankan kebenaran. Nggak ada ketakutan sedikit pun. Dicopot, oke. Saya nggak pernah minta kok jabatan gitu. Istiqlal minta mundur, oke. Saya mau khutbah di IPB, disuruh muter balik, mau dilantik. Nggak ada manuver mau jadi imam. Ya. Sementara orang kasak kusut mau menjadi imam, mau jadi menteri agama, ambil aja. Saya nggak pernah kasak kusut itu. Hanya saya percaya Tuhan. Tapi ternyata Allah lebih kuasa daripada yang lainnya kan. Nah jadi teman-teman, tegak lurus saja lah. Jalani kehidupannya dengan tegar dan tegas. Jangan takut. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Kalau ada problemnya di kantor, ambil sajadah. Saya sering mengatakan, sajadah itu kapling kecil surga datang lebih awal menjemput sahabat. Sajadah itu borak memi'rajkan orang sampai ke puncak. Kalau orang menyelesaikan persoalannya di sajadah, wa takunul jibalu kal ihmil manfus, maka jadilah beban yang menggunung di pundak ini berterbangan bagaikan kapas, ringan sekali. Jadi kita jangan menyelesaikan persoalan sendiri, berat bawaannya. Serahkan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tersenyumlah. Ya, ingat Al-Khalaj dituding aliran sesat sampai dieksekusi oleh raja. Ya. Tersenyum dia. Terima kasih Anda mempercepat saya menjumpai kekasih. Begitu dipotong lehernya, tetesan darahnya membentuk kaligrafi La ilaha illallah. Gemetaranlah Algojo itu. Rajanya pun juga gemetaran. Mau minta maaf sudah mati. Jangan takut. Kalau kita bersama Tuhan, mau takut pada siapa lagi kan? Ya. Termasuk juga jangan takut miskin. Termasuk anak saya nanti gimana? Oh, serahkan dirinya kepada Tuhan. Agama apapun agama kita, Tuhan itu maha kuasa daripada yang lainnya kan? Udah teman-teman, mulai hidup barunya dengan istilahnya Pak Kanwil, kita mulai mengkonsumsi yang halal. Ya. Setetes daging yang masuk dalam badan kita yang haram, 40 hari sholat tidak akan pernah diterima. 40 hari doa tidak akan dijabah Allah. Kalau setiap hari makan daging haram, pantas hidupnya melarat, pantas hidupnya kusut, pantas nggak ada ketenteraman rumah tangganya, pantas nggak bisa khusyuk dalam sholat. Kalau kawan-kawan di beragama Islam tidak bisa khusyuk dalam Islam, pasti Anda pernah melakukan dosa. Itu hijab tuh. Pasti ada hijab besarnya. 70.000 kata hadis Nabi riwayat Ahmad bin Hanbal, 70.000 hijab. Dan di antara hijab itu ada kertas, tusuk, tisu, lubang. Tapi juga ada tembok pakai linggis, ada benteng harus pakai bom. Bomnya itu adalah takbiratul ihram. 10 keutamaan takbiratul ihram. Satu di antaranya adalah ngebom benteng raksasa yang menghalangi kita dengan Tuhan. Sisa-sisa hidup ini saya menghimbau kepada teman-teman, ya, sebelum neraka menjemput, Allah berikan kesempatan untuk bertobat. Ya, saya sudah menyatakan tadi, dosa birokrasinya kita bisa maafkan, tapi dosanya dengan Tuhan, silakan bertobat baik. Jangan memulai lagi. Ya. Siapa tahu saya di sini bukan saya sebagai menteri agama, tapi saya sebagai malaikat yang mengundang Anda masuk surga. Kalau mau. Demikian
sahabat-sahabat dan Bapak Ibu teman-teman sekalian, mari niatkan dalam hati, ya. Tundukkan kepala semuanya teman-teman. Ikrarkan dalam hati, ya Allah, hari ini aku akan memulai hidup baru. Jauhkanlah kami dari godaan iblis. Jauhkan dari kekeliruan, kealfaan. Tangguhkanlah pendirian kami. Kami betul-betul bertaubat pada saat ini, ya Allah. Ampuni seluruh dosa-dosa masa lampau kami. Terima kasih, ya Allah, Engkau memberi kesempatan aku untuk mengingat Engkau dan berikrar pada siang hari ini. Terima kasih, ya Allah. Saya berjanji pada diri saya sendiri akan aku terapkan apa yang saya yakini pada hari ini. Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Allahumma barik lakum tarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Agama.